Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ibnu Musahid Konawi dari SMK Buddha Bumiayu, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Ini kartu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini pada tanggal 17 November 2020 bertepatan dengan hari Selasa. Ya, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang hari ini yang belum masuk, siapa Mas Firman yang tidak masuk hari ini? Mas Rido, Pak. Mas Rido nggak masuk hari ini. Kenapa Mas Rido, Mas Firman? Ada kabarnya nggak? Kenapa hari ini tidak masuk? Sakit, Pak. Oh, sakit. Oke, baik. Kita doakan Mas Rido agar segera sembuh dari penyakitnya, semoga diberi kesembuhan ya, dan bisa kita bisa bertemu kembali lagi nanti. Nah, oke, sebelum pembelajaran hari ini ya, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Oke, Mas Rohit, silakan sebagai ketua kelas untuk menyiapkan berdoa dan lalu berdoa. Silakan Mas Rohit. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Rohit untuk telah mempersiapkan dan untuk mempersiapkan lalu berdoanya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, dan hari ini bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan penuh semangat ya. Oke, pada minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai FTP, betul ya? FTP ya. Ada yang masih ingat nggak materi mengenai FTP? Apa itu FTP? Adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer. Oke. Atau mengirim ke server. Ya, jadi itu untuk apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Julpa mengenai FTP, bahwa untuk mengirimkan file dari dari server ke klien atau juga sebaliknya. Nah, ada lagi yang yang lainnya, coba siapa yang bisa menjelaskan mengenai FTP dari pertemuan minggu lalu itu FTP itu? FTP internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download atau mengirimkan file ke server. Oke, ya bagus sekali apa yang sudah disampaikan Mbak Julpa, Mbak Diana. Oh, tentunya kalian masih ingat dengan materi yang lalu ya. Ini tentunya ingatan kalian ternyata masih tajam ya, bahwa FTP fungsi garis besarnya adalah apa? Yaitu untuk transfer file dari klien ke server dan juga sebaliknya. Nah, kita akan kaitkan dengan dengan materi hari ini, yaitu mengenai file server ya, mengenai file server. Tetapi sebelumnya silakan kalian buka dulu LKPD yang sudah
saya bagikan di Classroom itu dalam masa yang sangat luar biasa ini ya, masa pandemi seperti ini ya, kalian masih tetap semangat untuk terus belajar walaupun ya, kita berjauhan ya, tapi ya mau gimana lagi, ini ya yang harus kita lakukan, tetap terus semangat dalam belajarnya, karena apa, ilmu itu akan terus berkembang ya. Belajar itu bisa dimanapun ya. Nanti sekarang mungkin kalian biasa belajar di rumah, biasa belajar di sekolah ya, tapi sekarang sudah berubah, kalian bisa belajar di rumah ya, lebih nyaman mungkin di rumah ya. Atau mungkin kalau di sekolah kan mungkin ya walaupun kalau di sekolah mungkin kalian bisa bertatap muka dengan guru, dengan teman-teman ya ini pun kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual dengan Google Meet ini. Nah, ini tidak perlu mematahkan semangat kalian harus terus bersemangat, kalian akan yang menjadi generasi penerus ya. Kalian yang suatu saat saya yakin akan menjadi seorang yang menjadi network engineer, tuh ya, makanya teruslah belajar setiap hari, karena ilmu pengetahuan terutama teknologi itu berkembang sangat pesat. Apa yang sudah dipelajari hari ini mungkin ya ke depan dalam 1 minggu atau dalam beberapa bulan akan berubah kembali. Nah, itu makanya teruslah belajar dimanapun kalian berada ya. Itu kemudian kamu download dulu nanti semua bahan ya, semua depan diskusi, kemudian praktek itu semuanya akan menggunakan LKPD itu. Silakan nanti kamu isikan ya, lalu kemudian ya biasa, kita bagi di bagian akhir, nanti ada presentasi. Nah, saya akan jelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini yaitu yang melalui diskusi kelompok, tanya jawab, praktek dan penugasan, serta penggalian informasi di internet, modul dan buku referensi. Kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep, prinsip, dan cara kerja file server sesuai dengan sumber internet, buku referensi secara mandiri, santun, logis, dan benar. Ya. Sebelum kita mulai ke selanjutnya, yaitu saya akan mendemonstrasikan dulu satu video ya mengenai yang berhubungan dengan file server ya. Silakan nanti kalian amati, lalu bayangkan sebuah data yang telah dihasilkan dari awalnya digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, bukan? Dan itu dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Tidak bisa dibayangkan, bukan, penuhnya seperti apa bumi ini? Secara sederhana, Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, variety atau varietas, dan velocity atau kecepatan. Dalam Big Data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar, bahkan sangat-sangat besar. Jika semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke dalam bentuk kepingan DVD, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun gigabytes data setiap harinya. Diperkirakan nanti pada tahun 2020, data yang dihasilkan sebanyak 43 triliun gigabytes. Selain volume, varietas juga merupakan salah satu karakter dari Big Data. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Kira beratnya dalam waktu yang masih bisa diterima. Sebuah sistem HPC terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan CPU core yang saling terkoneksi untuk menyelesaikan suatu komputasi secara paralel. LIPIN mempunyai dua sistem HPC yang dikelola Pusat Penelitian Informatika, yaitu di Bandung dan Cibinong.
LIPI membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menggunakan HPC tersebut untuk kepentingan ilmu video mengenai big data. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu adalah file server. Dari video yang sudah kalian amati, ya, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa manfaat dari jaringan komputer? Gimana, Mas? Apa manfaat dari FTP dalam jaringan komputer? Apa manfaat FTP dari jaringan komputer? Oke, saya catat terlebih dahulu. Ada lagi nggak yang lain? Ya, bisa diulangi, Mas Roy? Apa metode yang digunakan oleh FTP? Oke, metode yang digunakan oleh FTP. Apa keuntungan jika kita menggunakan file server? Oke, apa keuntungan jika menggunakan file server ya? Oke, terima kasih semuanya. Pertanyaan bagus-bagus sekali. Tadi ada dari Mas Iman, lalu ada Mas Rohit, dan juga ada tadi Mbak. Siapa ya? Tadi siapa ya? Mbak Diana ya? Mbak Windy. Oh ya, Mbak Windy. Maaf. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan, ya, tadi Mas Iman menanyakan apa manfaat FTP, kemudian juga ada Mas Rohit yang menanyakan apa metode yang digunakan pada FTP, gitu ya, seperti itu ya. Kemudian ada Mbak Windy, gitu ya, mengenai apa keuntungan jika menggunakan file server seperti itu. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan ini, ya, nanti setelah ini, ya, kalian bisa berdiskusi ya mengenai file server. Nah, yang menyelesaikan NKPD-nya, berarti nanti kalian mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk kelompok pertama, ya, itu ada Mbak Ai, lalu Mbak Diana dan Mbak Neng dan Mas Iman. Nah, untuk kelompok pertama, silakan kalian bisa mendiskusikan mengenai pengertian dan juga konsep dari file server, ya, konsep dari file server. Kemudian untuk kelompok kedua, silakan kalian bisa berdiskusikan mengenai fungsi, jenis-jenis, ya, dan juga keuntungan dari file server. Oke. LAI, Mbak Diana, Mbak Neng, lalu apa lagi ya satunya? Mbak Julpa, ya benar apa ya? Nah, itu dari kelompok satu. Silakan siapa yang mewakili, apakah Mbak Ai atau Mas Iman? Paham? Ya, bisa dimulai. Pengertian file server secara umum merupakan komputer terpasang ke jaringan yang bertujuan untuk mengakses lokasi berbagi penyimpanan file komputer atau disk, seperti foto, dokumen, suara, video, juga file-file yang lainnya yang dapat diakses oleh workstation yang ada pada jaringan komputer. File server biasa ditemukan di sekolah, kantor, dan lain-lain yang memang mementingkan file tersebut. Mas Iman ya. Kenapa, Pak? Nah, yang kelompok kedua yang Mas Iman ya. Gak kedengeran, Pak? Kenapa? Gak kedengeran? Yang kelompok dua Mas Iman yang mau mempresentasikan. Iya, iya. Dan silakan Mas Iman bisa mempresentasikannya.
Silakan Mas Iman. File server biasa ditemukan di sekolah, kantor, dan lain-lain yang memang mementingkan file server. Dalam penyediaan layanan internet lokal yang menggunakan LAN untuk menghubungkan ke komputer klien, biasanya ini jarang terlihat. Sebuah file server tidak membutuhkan perhitungan, tidak menjalankan program atas nama klien. Hal tersebut terjadi karena dirancang utamanya untuk kecepatan penyimpanan dan pengambilan data. Perhitungan beratnya dihitung oleh workstation. Dan juga Mbak Sufa mengenai mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Kalian semua luar biasa sekali. Kalian anak-anak hebat, ya, semuanya anak-anak hebat. Yang sebagai generasi penerus harus seperti itu, dan pantang menyerah. Oke, nah presentasinya tadi juga Mbak siapa tadi ya yang sudah Mbak Julfa ya, Mbak Julfa tadi yang sudah mempresentasikannya itu juga bagus sekali ya, bahwa kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah kalian didiskusikan mengenai file server hari ini ya. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bagaimana itu file server ya. Nah, file server ini adalah sebuah komputer yang terpasang ke jaringan ya, yang memiliki. Nah, baik dari apa yang sudah kalian presentasikan tadi, apa yang sudah dipresentasikan oleh Mas Firman dan juga Mbak Julfa, itu bagus sekali hasil presentasinya. Nah, setelah ini apakah ada tanggapan dari kelompok 1 mengenai presentasi yang sudah kelompok 2 dari kelompok 1? Silakan barangkali mau menanggapi hasil dari presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 1 bisa bertanya. Monggo, silakan. Kelompok 1 diwakili sama siapa, silakan. Aplikasi apa saja yang digunakan untuk membangun file server? Coba diulangi apa, Mbak? Aplikasi apa saja yang digunakan untuk membangun file server? Oke ya, jadi pertanyaannya oleh kelompok 1 itu tadi, apa saja aplikasi yang dipakai untuk membangun file server, betul ya? Nah, oke, silakan kelompok 2 menanggapinya mengenai pertanyaan itu. Ya. Suaranya belum masuk. FreeBSD, Linux, Apa saja aplikasi yang digunakan? Jadi ada FreeBSD, terus apa lagi? FreeBSD, Linux, Microsoft Windows Service. Ya, jadi itu aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk file server ya. Ada FreeBSD, ada Linux, dan juga ada Microsoft Windows Service. Ya, betul sekali apa yang sudah dijawab oleh kelompok 2 ya. Nah, selanjutnya ada nggak yang ditanyakan lagi? Ya, siapa yang mau bertanya? Ada enggak? Mbak Neng, silakan. Apa manfaat? Ya, Mbak Neng, silakan. Apa manfaat dari Samba? Oke, saya jawab ya. Baik, untuk manfaat dari Samba, itu manfaat paling utama yaitu adalah menjembatani antara sistem operasi Linux dan sistem operasi Windows. Karena gini, dulu kalau sistem operasi Linux itu hanya bisa terhubung dengan hanya sistem operasi Linux saja. Dan kemudian sistem operasi Windows pun sama, hanya terhubung dengan sistem operasi Windows saja. Dengan adanya Samba,
itu kedua platform ini antara sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux itu bisa saling berkomunikasi. Nah, itu ya. Jadi itu manfaat dari Samba. Oke, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Sekarang kelompok 2 barangkali mau menanggapi apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, dari kelompok 2. Yang pertanyaan nomor 3, Mbak. Suaranya belum muncul suaranya. Siapa yang mau anu? Oh ya, Mbak Tani, silakan Mbak. Jenis aplikasi yang umum digunakan untuk file server. Oke ya, jenis aplikasi yang umum ya yang biasa digunakan untuk file server. Kelompok 1 tanggapannya, ayo silakan. Itu tadi yang sudah dilontarkan pertanyaan oleh Mbak Triani. Silakan, barangkali ada yang bisa menjawabnya. Siapa? Jawabannya adalah Samba. Jawabannya apa, Mbak Ai? Jawabannya adalah Samba. Oh, Samba. Oh iya, betul sekali. Nah, jadi betul sekali itu ya, aplikasi yang biasanya sering dipakai untuk file server yang memang itu Samba. Oke. Nah, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Adakah yang ingin tanyakan? Silakan, ini terakhir. Ya, terakhir siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang tanya nomor 4 itu, Mbak. Ayo, apa? Apa sih tadi ya? Syarat hardware apa saja yang harus dipenuhi? Syarat hardware apa saja yang harus dipenuhi? Jadi gini, hardware ya berarti perangkat apa saja yang harus dipenuhi ya untuk persyaratan dari file server. Nah, persyaratan dari file server ini hardware yang perlu dipenuhi yang jelas adalah disk ya, yang jelas disk ini ya, di situ kalau di situ ya minimal itu 10 giga ya, minimal itu 10 giga. Kemudian juga ada mengenai prosesor ya, prosesor ini minimal adalah 166 MHz ya. Tapi kalau sekarang kayaknya itu sudah tidak lagi relevan ya, karena sekarang data-data sekarang itu filenya besar-besar, makanya minimal di situ ya 1 tera atau misalkan lebih dari itu. Nah, kemudian juga ada CD-ROM, lalu ada juga sebuah komputer yang memiliki banyak port network, ya. Kemudian juga tentunya adalah memori. Nah, memori itu sangatlah persyaratan utama yang harus ada di hardware yang akan kita pakai untuk file server. Itu aja wis. Nah, jadi untuk penilaian hari ini, itu adalah untuk diskusi nanti adalah keaktifan kalian di dalam diskusi itu akan menjadi nilai tambah bagi kalian. Kemudian ada juga nilai evaluasi, ya, dan juga ada hasil diskusi yang sudah kalian sampaikan itu adalah untuk penilaian hari ini, ya. Jadi untuk penilaian hari ini pada pertemuan file server ini ya yang akan kita nilai ya keaktifan kalian dalam bertanya jawab, kemudian juga
hasil presentasi kalian ya, itu yang akan menjadi nilai penilaian hari ini ya. Dari exam itu juga nanti ada di akhir ada evaluasi ya, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Adalah sebuah komputer yang terpasang ke jaringan yang memiliki tujuan utama menyediakan lokasi untuk akses disk berbagi, yaitu berbagai penyimpanan file komputer seperti dokumen, file, suara, foto, film, gambar, database, dan yang lain-lain yang dapat diakses oleh workstation yang melekat pada jaringan komputer. Nah, contoh file server apa? Contohnya adalah yang mudah ya. Contoh yang mudah ini adalah Google Drive, ya. Ada juga Dropbox, itu termasuk bagian dari file server. Kenapa? Karena data itu semuanya akan disimpan dalam satu server. Ya, ini seperti itu ya. Jadi semua data itu akan disimpan dalam satu server. Yang jenis-jenisnya. Oke, sudah manfaat dulu ya, manfaat file server. Manfaat file server di sini ada dua, menghemat resource dan berbagi resource. Pertama adalah menghemat resource. Ini manfaat yang pertama dihasilkan dari file server, yaitu apa? Dapat menghemat resource atau disebut dengan sumber daya terlebih bagi penyimpanan. Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya menghemat resource adalah ini akan menyimpan sebuah file tidak di semua perangkat, tetapi pada satu perangkat. Nah, ini tentunya akan menghemat resource. Ya. Jadi apa? Jadi ini sumber dayanya akan yang memakai banyak, ya. Tetapi dalam satu server semua data akan disimpan dalam satu server. Ya. Ini akan sangat menghemat resource. Ya, jadi ya contohnya gini aja lah, kamu menggunakan handphone. Ya, ketika kalian menggunakan handphone biasanya kan memori penuh, memori itu seperti itu ya. Nah, dengan adanya file server ini akan memberi sebuah solusi. Ya, jadi nanti data-data kalian tidak lagi ada di handphone, ya, tetapi ada di server. Tetapi ketika sewaktu-waktu kalian membutuhkan data itu, kamu bisa mendownloadnya. Nah, contohnya apa? Contohnya yang tadi yang sudah saya sebutkan yaitu ada Google Drive. Itu adalah contoh menghemat resource. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah berbagi resource. Berbagi resource ini FTP, contohnya adalah FTP, ya, FTP server juga dapat berbagi resource dalam jaringan untuk keperluan yang sama. Contohnya apa? Contoh kalau berbagi resource adalah print server. Ya, print server. Nah, jadi ada satu printer tetapi bisa dipakai oleh beberapa komputer dalam satu jaringan yang sama. Itu adalah contoh berbagi resource. Ya, itu contohnya adalah print server. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah jenis-jenis file server. Jenis file server di sini ada dua, ada Samba server dan ada FTP server. Samba server program yang dapat menjembatani antar kompleksitas berbagai platform sistem operasi Linux dengan mesin Windows yang dijalankan dalam satu jaringan komputer. Ya. Kemudian yang kedua adalah FTP. FTP merupakan sebuah protokol yang fungsinya menukar file dalam suatu jaringan yang menggunakan TCP koneksi, bukan menggunakan TCP. Kemudian saya jelaskan dulu yang Samba ya. Jadi Samba ini akan menjembatani antara operasi Linux dengan sistem operasi Windows. Perlu kalian ketahui bahwa di awal perkembangan sistem operasi Linux dan sistem operasi Windows itu tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi sistem operasi Windows ya hanya bisa berkomunikasi dengan sistem operasi Windows, dan sedangkan sistem operasi Linux juga hanya bisa berkomunikasi dengan sistem operasi Linux. Nah, kemudian dengan adanya Samba server ini akan membatani antara keduanya. Ya, sehingga apa? Sehingga antara sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux itu bisa saling berkomunikasi. Ya, untuk Samba server nanti kita akan bahas lebih dalam pada pertemuan
selanjutnya. Ya, kalau FTP ini juga sudah kemarin sudah sangat jelaskan ya. Kita juga sudah konfigurasinya sudah kemarin FTP ya. Ini juga di bagian file server. Oke. Kemudian bagaimana cara kerja file server? Ini cara kerja file server. Nah, kalian bisa lihat di gambar itu ya. Ada beberapa satu server. Ya, lainnya di sini ada sebuah komputer, printer. Ya, ada sebuah komputer dan juga ada printer semua juga terhubung ke server, klien juga terhubung ke file server, ya. Data klien bisa disimpan pada file server dan waktu-waktu bisa mengambil data dari sewaktu-waktu bisa mengambil data dari server, sehingga apa? Sehingga ini bisa juga menjadi backup. Ketika sewaktu-waktu misal kliennya rusak, ya bisa mengambil datanya pada server. Nah, kemudian di sini juga ada satu printer. Jadi di klien ya ada 4 klien dengan satu printer. Semua 4 klien ini bisa mencetak printer. Nah, mungkin kalian lihatnya biasanya satu printer ya, satu komputer satu printer. Nah, ini akan dengan file server ini akan lebih menghemat. Jadi apa? Dengan 4 komputer hanya cukup satu printer. Nah, dan bisa digunakan ya. Ini dari file server ya. Memiliki tujuan utama menyediakan lokasi untuk akses disk berbagi. Ya, jadi file server ini akan dipakai ya selagi ada jaringan internet ya. Ya, jadi selagi ada jaringan internet, ya, kita bisa menyimpan ya, file di server. Ya, itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengambil datanya sewaktu-waktu kapanpun itu ya. Pokoknya selagi ada jaringan internet, ya, data kita akan terbackup, ya, bukan hanya istilahnya datanya bukan hanya ada di dalam perangkat yang kita pakai, datanya juga ada di dalam server. Jadi ketika sewaktu-waktu misalkan perangkat yang kita pakai itu rusak, ya kita bisa mengambil data itu kembali di server. Ya contohnya apa? Contohnya Google Drive lah yang sudah kalian sering pakai ya. Nah, data yang misalkan kamu mempunyai data dan kemudian kamu simpan pada Google Drive, jadi ketika sewaktu-waktu misal komputernya kamu rusak, ya kamu bisa membackupnya dari Google Drive. Ya. Nah itu yang pertama, kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan kedua adalah manfaat file server, yaitu menghemat resource dan berbagi resource. Tadi sudah dijelaskan, ya menghemat resource itu terutama hal dalam penyimpanan. Ya contohnya kamu HP aja lah, kamu HP biasanya kapasitasnya ya itu mengeluh cepat penuh seperti itu. Nah dengan adanya file server ini akan memberikan sebuah solusi. Nah, jadi nanti datanya kamu itu tidak lagi disimpan pada perangkat yang kamu pakai atau handphone yang kamu pakai, tapi data itu akan disimpan pada drive gitu ya. Nah itu yang pertama menghemat resource, dan yang kedua itu berbagi resource. Contohnya apa berbagi resource? Kalau berbagi resource contohnya adalah apa? Tadi print server ya. Jadi dengan satu printer itu bisa dipakai oleh beberapa komputer. Ya, kemudian yang terakhir adalah jenis file server itu ada 2, ada Samba dan ada FTP. Ya. Nah, itu kesimpulan dari pertemuan hari ini, yaitu materi mengenai file server. Nah, kemudian setelah ini kalian bisa mengerjakan evaluasi yang sudah kalian buka pada Classroom. Itu sudah saya upload di Classroom untuk evaluasi. Nah, silakan nanti kalian kerjakan dan kemudian nanti hasilnya ya saya tunggu. Ya, dari hasil evaluasi yang sudah kalian kerjakan, nilainya alhamdulillah sudah lumayan bagus. Ya, ada beberapa nilai yang tertinggi itu di
Windy ya dengan nilai 90, bagus sekali ya. Terus tapi tingkatkan terus dalam belajarnya, jangan sampai puas hanya nilai 90 ya, teruslah belajar. Dan kemudian barangkali untuk yang lain yang nilainya masih ya kurang, ya silakan kalian teruslah belajar dan agar nilai kalian bisa meningkat ya. Jangan pernah lelah untuk belajar. Untuk yang nilai yang kurang tadi ya, silakan terus belajar, mengulang, terus belajar. Suatu saat kalian akan mendapatkan hasil yang bagus gitu ya. Nah, oke, baik untuk hari ini ya kita akhiri, yang lebihnya ya saya mohon maaf ya. Kemudian kita bersama-sama ya, sebelum kita akhiri kita bersama-sama alhamdulillah, karena dari awal hingga akhir seperti ini, hingga akhir ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Mari kita bersama-sama berdoa yang sudah kita kerjakan hari ini semuanya bisa lancar ya. Ya, silakan berdoa dimulai ya. Terima kasih ya untuk hari ini ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.